Mbak Lintang masih kecil itu mama sekolah. Nah pada waktu itu kebetulan ada IKIP Semarang itu membuka jurusan tari. Tari itu adalah passionnya mama. Jadi walaupun sekolahnya SMKK waktu itu, tapi mama suka menari, latihan tari, sering apa itu kalau ada orang punya kerja itu mama menari. Nah jadi kemudian kebetulan dan ternyata cuma D3. Jadi tidak S1. Oke, masuk D3, sekolah D3. Nah, kebetulan ternyata D3 itu langsung semua tertampung. Jadi langsung semua diangkat menjadi guru. Jadi itu beruntung juga. Ya, saya ingat mama waktu itu bahkan mendapat beasiswa. Jadi ketika sekolah itu dapat beasiswa. Nah, oke, setelah jadi guru D3, kemudian kalau nggak salah setelah itu lahir Mbak Mesti kalau nggak salah, ya lahir Mbak Mesti. Kemudian Mama sekolah lagi meneruskan S1. Yeah. Nah kemudian lulus S1 kalau nggak salah, kemudian lahir Mbak Tia. Nah, Mama langsung sekolah lagi S2 nggak salah. Yeah. Nah, kemudian lahir kamu, ya. Maka kemudian saya dorong untuk sekolah S3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara wawancara dengan Pak Bambang Sadono. Saya Bambang YR Sadono. Di episode 17 ini kami akan membahas masih dalam buku 60 tahun Bambang Sadono menjadi tua tetap berkarya masih bergaya yang terbit pada tahun 2017. Pada buku tersebut Lintang Rati Rahmiaji menulis sebagai berikut. Soal hobi mendidik ini belakangan makin kuat. Saya menduga dipengaruhi faktor usia. Murid utama tentu anak-anaknya sendiri. Bapak meyakini kualitas pohon itu diukur dari kualitas buahnya. Maka sebagai pohon besar kami, Bapak berusaha menjadi kepala sekolah kehidupan yang sepenuh hati dan mengambil yang paling strategis. Yang paling hebat adalah mendorong ibu untuk menjadi dokter. Sikap ini memiliki dua nilai penting. Satu, menghargai ilmu. Dua, menghargai prinsip kesetaraan gender. Bapak mendorong ibu mencapai aktualisasi dirinya, sekolah, dan bekerja. Bapak bilang perempuan harus punya kebanggaan pada diri sendiri agar ia siap mendidik anak-anaknya. Nah, ini tadi di komentar ini disebutkan sekolah kehidupan. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Ya, jadi sebelum berbicara dengan tentang Mama Nyonya Restu Lanjari ini, saya mau bercerita sedikit ya, bagaimana saya mulai bertemu dengan Bu Restu ini. Ya, jadi kita ketemu karena ini sama-sama senang puisi sebenarnya. Ya, jadi saya waktu itu bekerja di Suara Merdeka, lebih banyak di bidang kesenian, juga di redaktur sastra budaya. Nah, waktu itu sering diundang untuk menjadi juri. Nah, salah satu pesertanya adalah Bu Restu Lanjari ini. Nah, kita ketemu di situ. Mama jadi juara, saya menyerahkan piala. Ya, zaman dulu lomba baca puisi diberi piala sama piagam, itu senangnya udah bukan main gitu ya. Jadi koleksi gitu. Kalau sekarang kalau nggak ada uangnya kan nggak bangga gitu lah ya. Nah, maka setelah sekian tahun ya, saya punya ada puisi khusus yang saya buat justru ketika saya berada di Jepang.
ya. Waktu itu masih ya beberapa tahun menikah, sudah punya anak satu, Mbak Lintang. Iya. Saya pertama kali pergi ke luar negeri, saya langsung training jurnalistik di Jepang selama kira-kira 40 hari. Jadi itu apa ya? Jadi shock budaya juga gitu. Nah, kemudian saya menulis sajak pada waktu itu ya, yang apa saya kemudian terkumpul di dalam ini buku Sumpah Setiaki. Jadi sekali lagi kalau yang pengen mendapatkan buku ini silakan komen atau langsung menghubungi Pak Salahuddin Surya Amin 085 293 024 920. Ya, jadi Salahuddin Surya Amin 085 293 024 920. Saya bacakan begini. Surat dari Jepang. Restuku, tak ada pohon yang lebih kokoh selain rumah kita. Aku telah banyak berjalan dan udara di luar terlalu culas, sesak, dan menggelisahkan. Restuku, tak ada rumah yang lebih indah selain rumah kita. Karena itu aku ingin kau menjaganya. Istriku, tak ada bunga yang lebih semerbak kecuali anak-anak kita. Karena itu aku ingin kau memekarkannya. Istriku, aku telah banyak bertanya. Harapan di seberang selalu kabur, memabukkan, dan sia-sia. Kekasihku, tak ada keteduhan yang lebih berwarna kecuali berdamai dengannya. Aku telah banyak berkelana, hanya banyak janji, tipu daya, dan fata morgana. Kekasihku, tak ada kerinduan yang lebih sempurna kecuali kembali ke pangkuannya. Karena itu aku ingin kau menemaniku menghampirinya. Nah, ini puisi yang saya buat khusus waktu itu ketika saya berada di Jepang. Nah, ini bersama Mama ini memang melewati pelajaran kehidupan yang sangat luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan sedikit tadi tentang masa kecilnya Mbak Lintang. Yeah. Jadi awalnya kenapa kemudian kami terutama saya memutuskan kemudian serius ini. Ketika itu kan udah kenal lah, udah kenal, tapi kemudian suatu saat itu Mama kalau tidak salah itu menjadi waktu itu jadi pramugari kereta kalau tidak salah. Pokoknya dia mau bertugas gitu ya. Nah, saya masih jadi wartawan, ya. Saya masih menjadi wartawan karena dia mau bertugas, saya mau menyampaikan ketemu sebelum dia berangkat gitu. Yeah. Nah, itu kalau habis jadi wartawan, habis meliput acara, memotret gitu. Zaman dulu kan potretnya itu dicetak dulu. Yeah. Dicetak dulu di tukang cetak. Ya, foto masih hitam putih. Saya filmnya sudah saya serahkan sambil menunggu. Ya, sambil menunggu saya main. Waktu itu rumah
di Halmahera itu kan. Nah, saya pinjam sepeda motornya teman. Ya mungkin karena itu saya tidak terbiasa mengendarai itu. Namanya waktu itu sepeda motornya Pak Anggoro. Saya bawa ke situ. Nah, sudah sebentar di sana, terus saya pamit. Nah, pulang dari rumah itulah ya mungkin karena waktu itu gerimis. Jadi gerimis, memang itu di Jalan Gajah Mada jatuh, Pak. Jatuh. Jadi pingsan, gitu ya. Nah, sebelum pingsan itu saya menyebut 2 nomor telepon. Waktu itu kan nomor telepon masih sulit, masih jarang. Yang pertama nomor telepon Suara Merdeka, yang kedua nomor telepon Mamah ini, rumahnya Mamah di Halmahera itu. Udah, papa pingsan, dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, akibatnya setelah sadar, itu yang datang pertama memang dari Suara Merdeka. Itu Pak Sudadi namanya, itu wartawan Suara Merdeka. Datang menjenguk saya. Kemudian yang kedua adalah keluarganya, termasuk Mamah itu, karena ditelepon oleh polisi mungkin. Karena saya menyebut itu kan. Nah, udah, saya di rumah sakit beberapa hari. Nah, kemudian saya waktu itu kan di rumah kontrak. Itu hanya bersama adiknya papa yang kuliah juga di IKIP waktu itu. Nah, udah saya pulang di situ. Tapi kemudian kan ini adik ini namanya Mbak Endang Srihanani ini kan sering kuliah, sering ditinggal. Papa di rumah sendirian. Nah, akhirnya terus oleh keluarganya Mama ini udah sekarang istirahat aja di Halmahera. Nah, akhirnya ya sudah saya sering berkenalan itu, dan suatu saat bapak dan ibu dari Blora kan pengen nengok saya, tahu kecelakaan. Nah, akhirnya ketemu di Halmahera. Jadi 2 keluarga ini akhirnya ketemu. Nah, akhirnya saya memutuskan ya udah, ini memang jodohnya kelihatannya. Jadi papa sudah harus berhenti berpetualang. Jadi harus sudah putuskan bahwa ini jodohnya. Nah, itulah awal mula ketemu Mama. Jadi pelajaran kita belajar dari itu, step-step kehidupan itu. Jadi kehidupan semacam itu. Nah, kemudian terus kita pacaran itu unik karena setiap malam Papa harus kerja di kantor di Suara Merdeka. Dulu kantornya masih di Merak. Hanya nelpon dari kantor ya. Jadi tidak bisa seperti orang-orang kalau malam minggu nggak bisa. Jadi waktunya nggak bisa ditentukan. Nah, karena itu maka seringkali Mama ikut Papa sampai ke kantor. Jadi Suara Merdeka sudah sering banjir di situ, ikut di situ. Nah, ternyata rahasianya itu begini ketika saya tanya, kenapa kamu susah-susah ikut kayak begini? Saya bilang, pokoknya saya pengen ketika susah ikut merasakan, sehingga nanti kalau pas senang kamu, maksudnya bahwa ini nggak akan lupa bahwa kita melalui pelajaran dari itu. Nah, ini kelihatannya pelajaran penting bagi raja yang mungkin baru akan memilih-milih menetapkan pasangan. Jadi nanti gini, pada suatu saat ya kalau raja sangat intens ya, misalnya berdoa pokoknya gitu ya, itu nanti ada petunjuk. Jadi siapa sebenarnya jodohmu itu nanti ada, oh ini ternyata itu ya. Nah, terus salah satu indikasinya itu ya, jadi kalau dia udah melihat banyak berhitung ya, itu nanti akan kecewa dia. Artinya begini, jadi kalau raja itu masih kekanak-kanakan gitu, dia hanya anak mama gitu ya, terus kemudian gitu. Nah, itu pasti akan suatu saat akan kecewa. Karena apa? Karena dia tidak melihat potensi raja yang sesungguhnya. Nah, itulah yang seringkali Mama itu mengatakan bahwa yang harus dilihat itu jangan saat ini, tapi potensinya ke depannya kira-kira apa. Walaupun sekarang mungkin sepeda motor aja jelek gitu ya, mungkin sarjana aja belum lulus gitu ya, pekerjaan wartawan yang keliaran ke sana kemari gitu. Tapi ya saya sendiri juga nggak tahu, nah, besoknya akan jadi apa juga nggak tahu. Tapi dia berani menebak itu. Nah, nanti kamu lihat itu ada nggak yang
gadis yang seperti itulah jodohmu kira-kira nanti gitu. Ya. Terus kembali lagi ke mama ini. Kenapa? Ini kan disebutkan di sini kan bahwa papa menjadi salah satu faktor pendorong bagi mama untuk melanjutkan jadi dokter. Itu kenapa harus jadi dokter? Iya begini, jadi saya sekali lagi saya sampaikan bahwa yang penting orang berusaha semaksimal mungkin. Tetapi kalau orang punya peluang tidak dimanfaatkan, menurut saya itu salah. Ya. Jadi pertama, Mama ini sekolahnya unik. Tadi kan Mama itu lulusan apa ya, SKKP atau SKKA atau apa, pokoknya SMK di bidang apa, Buga atau saya lupa lah, pokoknya Mama itu kira-kira jurusannya gitu ya. Nah, waktu itu ada aturan begini, untuk SMKK, untuk sekolah kejuruan, kalau pengen kuliah harus, artinya karena mereka sekolah kejuruan diharapkan mereka bekerja kan. Yeah. Nah, tapi kalau mau meneruskan boleh, tapi rata-rata minimal harus 7. Ternyata nilai rata-ratanya Mama tidak ada 7. Nah, akibatnya dia nggak bisa sekolah. Yeah. Jadi boleh sekolah kalau sudah bekerja 2 tahun. Jadi minimal kan harus sudah ada pekerjaan 2 tahun, atau minimal dari segi waktu kan nggak bisa ditipu. Umur ijazah harus 2 tahun. Yeah. Nah oke, karena menunggu 2 tahun, akhirnya kita lebih dulu menikah dulu. Nah, setelah menikah tadi sudah saya sampaikan bahwa pada waktu Mbak Lintang masih kecil itu Mama sekolah. Nah, pada waktu itu kebetulan ada IKIP Semarang itu membuka jurusan tari. Tari itu adalah passionnya Mama. Jadi walaupun sekolahnya SMKK waktu itu, tapi Mama suka menari, latihan tari, sering apa itu, kalau ada orang punya kerja itu Mama menari. Nah, jadi kemudian kebetulan dan ternyata cuma D3. Jadi tidak S1. Oke, masuk D3, sekolah D3. Nah, kebetulan ternyata D3 itu langsung semua tertampung. Jadi langsung semua diangkat menjadi guru. Jadi itu beruntung juga. Ya, saya ingat Mama waktu itu bahkan mendapat beasiswa. Jadi ketika sekolah itu dapat beasiswa. Nah, oke, setelah jadi guru D3, kemudian kalau nggak salah setelah itu lahir Mbak Mesti kalau nggak salah, ya, lahir Mbak Mesti. Kemudian Mama sekolah lagi meneruskan S1. Yeah. Nah, kemudian lulus S1, kalau nggak salah kemudian lahir Mbak Tia. Nah, Mama langsung sekolah lagi S2, nggak salah. Yeah. Nah, kemudian lahir kamu. Ya. Maka kemudian saya dorong untuk sekolah S3. Ya. Kenapa harus sekolah S3? Karena setelah tadinya kan kita ikut ke Jakarta, sampai kamu juga ikut ke Jakarta. Yeah. Waktu saya jadi anggota DPR, saya kembali ke Semarang 2004. Mama juga pindah ke Semarang. Kalau sebelumnya adalah guru SMA, ya, guru SMA 11, 14 di Semarang, pindah SMA 55 di Jakarta. Kemudian setelah kembali ke Semarang, kemudian menjadi dosen di IKIP Semarang yang kemudian menjadi UNES. Ya, nah karena sudah menjadi dosen, nah saya pikir ya kalau nggak sekolah dokter, ya kan dosen kan salah satu persyaratannya itu, apalagi kalau mau ngajar S2 dia harus dokter. Tidak cukup banyak S2. Nah, itu kita dorong. Nah, kenapa Mbak Lintang menganggap ini suatu pekerjaan yang besar? Jadi Mama ini orang yang ya mungkin karena rendah hati atau gimana merasa saya nggak mau sekolah lagi. Ya. Jadi saya mendorong sampai lama. Ya. Akhirnya mau kuliah. Nah, saking mungkin stresnya atau apa, waktu dulu saya sering misalnya mau pergi ke luar negeri gitu. Mama ditawari mau ikut, enggak,
pokoknya saya nggak mau pergi sebelum saya lulus gitu. Jadi saking pengennya supaya ini bisa lulus ya. Jadi memang luar biasa. Saya memang suka mendorong orang sekolah, siapapun, kata Mbak Lintang kan saya dorong untuk sekolah. Tapi saya jarang terlibat secara langsung kecuali untuk proses dokternya Mama ini. Ya, jadi saya ngamati betul, ngikuti betul, kemudian mendampingi dan sebagainya itu. Nah, ketika kemudian akhirnya Mama lulus itu kemudian kita jadikan bahan candaan. Ya, artinya gini, misalnya masa kamu nggak usah lulus? Gitu. Sekarang Mbak Mesti kan saya dorong-dorong supaya sekolah. Mama aja bisa. Gitu. Jadi ini juga raja. Jadi kalau raja sampai nggak bisa dokter itu keterlaluan, gitu ya. Karena kenapa ini Mama ini penting ya, proses dia menjadi dokter ini bukan sekedar soal kemampuan intelektual gitu ya. Jadi Mama ini lebih dramatis daripada Papa. Papa itu kan sekolah sambil bekerja formal. Tapi Mama bayangin, ya, Mama bekerja juga loh. Mama kan jadi guru, jadi dosen. Jadi ketika kuliah itu jadi guru, jadi dosen. Mama ngurusi rumah, ngurusi anak-anak. Ya, kadang-kadang kalau diperlukan mendampingi Papa juga, gitu. Jadi artinya ini apa yang dikejarkan tuh. Maka kalau ya saya nggak bisa belajar ngadep itu, saya kan harus masak di dapur, saya kan harus ngecek ini itu. Jadi itulah yang menurut saya dramatis menurut saya, dan itu luar biasa. Kalau menurut saya bagi seorang perempuan, seorang ibu, maka Mbak Linta kan komentarnya Papa sangat menghormati gender kan? Iya. Padahal sebenarnya persoalannya sederhana. Papa itu sejak awal kan jadi wartawan. Ya. Wartawan itu mungkin lebih dari 50%, ya. Mungkin 75% lah waktunya itu ada di luar rumah. Jadi pergi. Nah, saya cuma berpikir begini, kalau istri saya ini nggak punya kegiatan, itu alangkah lonely, kesepian, sendiri, nggak ada kegiatan gitu. Maka sejak awal saya anjurkan, udah kamu bekerja aja gitu. Nah, ternyata dia bekerjanya di bidang pendidikan, ya sudah belajar sekalian gitu. Dan saya juga punya misi khusus tadi bahwa Mama sering bertanya untuk apa saya sekolah tinggi-tinggi. Saya bilang ya bukan untuk apa-apa. Yang minimal akan membuat anak-anak kita akan rikuh. Gitu. Rikuh itu apa ya? Jadi kalau dia juga tidak bisa lulus, tidak bisa nilai dengan baik, wong yang mamah yang sekolah sambil bekerja sambil ngurusi macam-macam aja bisa, masa yang hanya sekolah saja nggak bisa. Nah, jadi biar ada perasaan itu. Nah, itulah yang saya tanamkan pada Mama. Kemudian tadi kan Papa bilang kalau kenapa Mama suruh kerja itu kan biar nggak, kalau di rumah ada kegiatan biar nggak kesepian. Nah, itu memang faktor satu-satunya atau gimana Pak? Kayak memang perempuan tuh emang harus bekerja apa gimana? Kalau menurut saya begini, jadi perempuan itu, ya ini terserah, raja kalau punya istri mau seperti apa terserah. Kalau menurut saya, perempuan itu memang punya banyak kewajiban. Satu, menjadi istri dari suaminya. Itu berat, gitu. Ya. Jadi saya itu sampai salah satu yang terkesan dari Mama itu, Papa tidak pernah boleh ke dapur. Wah, itu jadi semua urusan diurusi oleh dia sendiri. Jadi istri dari suami, kemudian jadi ibu dari anak-anaknya. Ya. Kan itu juga tidak sederhana. Saya itu hampir jarang sekali ya ngurusi, apalagi ketika kecil. Saya cenderung agak takut kalau memegang bayi itu. Jadi nggak pernah ikut-ikut itu, apakah memandikan,
ganti, bahkan apa itu nyuapin itu saya jarang. Kalau sudah gede-gede baru berani untuk ngurus. Jadi artinya dia jadi ibu dari anak-anaknya, kemudian mendidik. Ya, Raja mungkin juga merasakan sendiri. Papa kan nggak pernah ngajari kamu sekolah, terus saya jadi begini, kan nggak pernah. Saya nggak pernah ikut. Nah, jadi artinya tadi menjadi istri dari suami, menjadi ibu dari anak-anak, dan saya ingin bahwa dia juga menjadi dirinya sendiri. Jangan sampai seorang perempuan itu kehilangan jati diri, kehilangan sejarahnya sendiri. Jadi silahkan juga dia juga membuat sejarah. Dia mau apa itu harus diberi kesempatan. Itu kalau menurut pendapat saya. Maka yang saya bisa bantu dan usahakan, kebetulan papa itu waktu masih muda kan aktif di Ikatan Penulis Keluarga Berencana. Ya. Tadinya pengennya juga punya anak 2, ya, 2. Tapi anak pertama perempuan. Udah kita jarangkan supaya nggak terlalu ini cara membantu istri dan memberi kesempatan anak supaya bisa lama menikmati kasih sayang orang tua. 5 tahun kemudian kan, 5 tahun kemudian lahir Mbak Mesti, perempuan lagi, sudah 2. Tapi kan waktu itu 2 anak perempuan, laki perempuan sama saja, kan itu semboyannya udah oke. Tapi mama udah kita coba lagi, ya kita coba 5 tahun kemudian lahirlah Mbak Tia, perempuan lagi, jadi sudah deh. Kita 3 aja anak perempuan. Nah, tapi kemudian kan lama gitu enggak kita anu lagi. Nah, 8 tahun kemudian lahirlah Raja. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa kita udah mencoba ini dengan jarak kelahiran yang panjang-panjang itu cara kami, terutama saya, membantu mama supaya tidak terlalu kalau terlalu cepat gitu kan repotnya luar biasa. Ya. Cuma memang akibatnya kita selalu punya anak kecil, ya, yang bikin hiruk pikuk rumah itu selalu nggak pernah berhenti, ya. Tembok dicoret-coret itu nggak pernah berhenti karena selalu ada 5 tahun ada lagi, 5 tahun ada lagi, jadi selalu ada anak yang nakal-nakal itu selalu ada. Itu. Nah, jadi itu sekali lagi peran mama itu multifungsinya itu luar biasa. Tetapi sekali lagi saya berharap mungkin juga tidak maksimal, tetapi paling tidak dia juga punya jati diri sendiri, ya, punya kegiatan sendiri. Nah, itulah yang kemudian kita turunkan kepada anak-anak perempuan kita. Jadi Mbak Lintang. Bisa dibilang target pendidikan itu buat jati diri itu tadi, Pak. Betul. Jadi itu basis. Setelah itu mau apa silahkan. Jadi papa dulu ada di televisi, ya, ada game namanya Who Want to Be Millionaire. Ya, ingat ya, kamu ingat ya. Nah, paling tidak papa itu ingin mengantarkan ke status aman. Status aman itu kan kalau nilai tertentu sudah tercapai, dia hanya bisa naik tapi nilainya nggak bisa turun. Gitu. Nah, saya ingin membawa ke situ. Kalau sudah di situ, ya sudahlah. Minimal kalau kamu pendidikanmu ini, ya minimal kehidupanmu seperti inilah, ya. Nggak akan jelek-jelek banget. Perkara untuk jadi lebih baik, ya itu tergantung usahanya sendiri-sendiri. Nah, inilah target-target yang ingin kita capai. Sampai sejauh ini, ya papa dan mama merasa lumayan lah gitu ya, mereka jalur-jalurnya itu sudah kelihatan. Jadi misalnya Mbak Lintang udah jalurnya dosen, tinggal tergantung dia menjalani itu seperti apa, ya itu urusannya dia. Mbak Mesti udah belajar di politik, udah mulai jalan, silahkan. Mbak Tia di kedokteran, ya, dia udah sekolah spesialis. Jadi ya sudah, itu udah jalur-jalur. Tapi Mbak Mesti ini kok kayaknya pas mulai masuk politik kok malah
jadi kayak tambah banyak lagi yang diajarin kayaknya. Nanti kita bahas ya, habis ini kita bahas. Iya itu nanti jadi di episode selanjutnya nanti akan dibahas lagi tentang anaknya Pak Bambang Sadono. Oke, tetap di Bangsa TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut. Nah, Pak Bambang, ini mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Sudah berkiprah di YouTube sejak berapa lama? Terus kontennya apa saja dan apa tujuan dari konten yang Bapak buat? Saya punya Inspirasi Jawa Tengah, itu yang lebih melayani masyarakat Jawa Tengah dalam segala hal, ada pendidikan, ada kebudayaan, kesenian, dinamika misalnya waktu ada COVID dan sebagainya itu. Tapi yang agak politik, perdebatan undang-undang, ya, masalah-masalah hukum yang besar itu, saya punya satu lagi namanya Inspirasi untuk Bangsa. Jadi channel ini akhirnya seperti terarah kepada kesenian, kebudayaan Jawa Tengah gitu ya. Nah, akhirnya kemudian setelah itu kita lanjutkan. Nah, kita mencoba wawancara tentang wayang, ya. Kemudian kita membuat semacam festival-festival yang menampilkan kesenian. Kemunculan berbagai bentuk new media menurut Bambang Sadono tidak akan membuat televisi ditinggalkan penonton.